Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda semuanya, berjumpa lagi dengan Ibu Salna dalam mata pelajaran PPKN. Berikut ini adalah materi yang ingin Ibu sampaikan. Yang pertama, kompetensi dasar. Selanjutnya, tentang perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Yang pertama, bidang politik dan hukum. Yang kedua, bidang ekonomi. Ketiga, bidang sosial budaya. 4, bidang pertahanan dan keamanan. Dan yang terakhir, penutup. Kompetensi dasar atau KD. Silakan Ananda baca sendiri. 3.1 itu merupakan aspek pengetahuan. Yang 4.1 itu merupakan aspek keterampilan. Semuanya harus Ananda pahami. Selanjutnya, tujuan pembelajaran diharapkan agar siswa bisa menjelaskan perwujudan nilai-nilai Pancasila sesuai perkembangan zaman dalam berbagai kehidupan. Selanjutnya, kita memasuki materi bab 1 bagian C, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Masih ingatkah kalian nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila? Bagus, apabila kamu masih ingat. Sila-sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Masing-masing sila Pancasila tidak dapat dipahami secara terpisah dengan sila yang lain. Tata urutan Pancasila memiliki makna saling dijiwai dan menjiwai oleh sila sebelum dan sesudahnya. Oleh karena itu, tata urutan Pancasila tidak dapat diubah karena akan menghilangkan makna Pancasila sebagai satu kesatuan. 1. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik dan hukum. Perkembangan bidang politik meliputi persoalan lembaga negara, hak asasi manusia, demokrasi, dan hukum. Pembangunan negara Indonesia sebagai negara modern, salah satunya adalah membangun sistem pemerintahan yang sesuai dengan perkembangan zaman. 1. Lembaga negara. Lembaga negara dikembangkan sesuai dengan kemajuan dan kebutuhan masyarakat dan negara. Pengembangan lembaga negara dapat dilakukan berdasarkan pada lembaga yang sudah ada dalam masyarakat, menciptakan lembaga baru, atau mencontoh lembaga negara dari negara lain. Adapun lembaga negara baru sesuai dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah DPD, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Lembaga baru ini haruslah sesuai dengan sistem pemerintahan yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. 2. Hak asasi manusia. Bangsa Indonesia menghargai hak asasi manusia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Bukan hak asasi manusia yang mengutamakan kebebasan individu atau mengutamakan kewajiban tanpa menghargai hak individu. Namun, hak asasi manusia yang menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hak asasi manusia yang dijiwai oleh nilai ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 3. Demokrasi. Demokrasi yang negara kita kembangkan adalah demokrasi Pancasila. Suatu sistem demokrasi yang tumbuh dari tradisi nilai-nilai budaya bangsa. Demokrasi yang mengutamakan musyawarah mufakat dan kekeluargaan. Demokrasi yang tidak berdasarkan dominasi mayoritas maupun tirani minoritas.
Sistem yang mengutamakan kekeluargaan bukan sistem oposisi yang saling menjatuhkan serta mengutamakan kepentingan individu dan golongan. Sistem pemilihan umum dalam demokrasi merupakan salah satu contoh perwujudan yang demokratis yang dikembangkan di Indonesia. Pemilihan umum untuk memilih pemimpin sudah dikenal oleh sebagian besar masyarakat Indonesia sejak dahulu. Bentuk ini dapat dikembangkan dengan menerima cara pemilihan umum di negara lain, seperti partai politik, kampanye, dan sebagainya. Namun pemilihan umum yang terjadi harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. 4. Hukum. Pembangunan dalam bidang hukum diarahkan pada terciptanya sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Hukum nasional harus bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang dapat disusun berdasarkan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat Indonesia. 2. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi. Sistem perekonomian yang dikembangkan adalah sistem ekonomi yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Landasan operasional sistem ekonomi yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 33 yang menyatakan beberapa hal berikut. 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. 2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. 3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Gambar tersebut menunjukkan koperasi sebagai sokoguru perekonomian berdasarkan pada Pancasila. 3. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang sosial budaya. Tujuan pembangunan nasional adalah terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Kita menghendaki terwujudnya masyarakat yang berdasarkan Pancasila. Masyarakat di sekitar kita selalu mengalami perubahan sosial dan budaya. Agar perubahan tersebut tetap terarah pada terwujudnya masyarakat berdasarkan Pancasila, sistem nilai sosial dan budaya dalam masyarakat dikembangkan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Berikut ini nilai-nilai sosial yang sudah ada dalam masyarakat yang sesuai dengan Pancasila seperti kekeluargaan, musyawarah, serta gotong royong, terus dipelihara dan diwariskan kepada generasi muda. Demikian juga nilai-nilai sosial dari luar, seperti semangat bekerja keras, kedisiplinan, dan sikap ilmiah dapat diterima sesuai nilai-nilai Pancasila. 4. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan. Pembangunan dalam bidang pertahanan dan keamanan secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat 3 yang menyatakan bahwa pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara Indonesia. Demikian juga pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara
berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Usaha pertahanan dan keamanan negara Indonesia dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Dengan demikian, kedua pasal ini menegaskan perlunya partisipasi seluruh rakyat dalam upaya bela negara, serta usaha pertahanan dan keamanan negara. Bentuk partisipasi rakyat dalam pembelaan negara sudah ada dalam masyarakat. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya kegiatan ronda malam atau sistem keamanan lingkungan atau yang dikenal dengan Siskamling yang melibatkan masyarakat secara bergantian. Keterbukaan Pancasila sebagai ideologi merupakan salah satu keunggulan Pancasila, sehingga tetap dipertahankan oleh bangsa Indonesia. Tugas kita sebagai generasi muda adalah untuk tetap mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional. Upaya mempertahankan Pancasila tidak hanya dengan tetap menjadikannya sebagai dasar negara dan tidak mengubahnya, tetapi yang paling utama adalah dengan menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Silakan Ananda jawab soal berikut. Sebutkan salah satu nilai sosial yang sudah diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Silakan tulis jawabanmu di komentar YouTube. Sampai jumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.